warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Evi Fitria Primadani dengan NIM 208190017. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi strategi belajar mengajar. Nah, untuk strategi apa yang akan saya bahas nantinya, tonton terus videonya dan jangan di-skip ya. Oke, langsung saja kita bahas apa sih strategi pembelajaran itu. Nah, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, perencanaan yang dimaksudkan di dalam sini itu seperti metode apa yang akan digunakan nantinya dan pemanfaatan sumber daya ataupun kekuatan dalam pembelajaran itu nanti. Strategi pembelajaran yang nantinya diterapkan oleh guru akan tergantung dengan pendekatan dan juga metode apa yang dipakai oleh gurunya. Dan khusus di video kali ini, saya akan membahas strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, apa sih strategi pembelajaran berbasis masalah itu? Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah ini merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada penyelesaian sebuah masalah. Dalam hal ini, guru akan memberikan stimulus kepada peserta didik dengan memberikan suatu permasalahan untuk nantinya dijadikan sebuah topik pembahasan dalam pembelajaran di kelas. Dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, dapat membuat peserta didik menjadi berkembang secara utuh, tidak hanya pada aspek kognitifnya saja, ataupun aspek afektif dan juga psikomotoriknya melalui sebuah permasalahan yang akan diberikan oleh guru atau seorang pendidik. Strategi pembelajaran berbasis masalah ini sangat diperlukan bagi seorang peserta didik karena dalam strategi ini sering diajarkan dan dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Sehingga nantinya diharapkan jika suatu saat di kehidupan nyatanya peserta didik itu dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maka dia sudah mempunyai bekal dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi dia mampu memecahkan masalah tersebut dengan baik. Adapun ciri ataupun karakteristik dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini ialah yang pertama, strategi pembelajaran ini merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Jadi, dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, pada strategi ini tidak hanya sekedar mendengarkan, menulis, dan juga menghafal materi saja, tetapi peserta didik itu mampu untuk aktif berpikir dan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, masalah di sini merupakan kunci dari proses pembelajaran dalam strategi ini, karena jika tidak ada masalah, maka pembelajaran pun juga tidak ada. Dan ciri yang terakhir ialah pada strategi pembelajaran berbasis masalah ini, haruslah menempuh beberapa pendekatannya menggunakan pendekatan secara ilmiah dengan proses berpikir secara induktif dan juga deduktif. Kemudian untuk melaksanakan strategi pembelajaran ini haruslah menempuh beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama yakni menempatkan atau menentukan masalah apa yang akan dibahas. Yang kedua, menganalisis permasalahan tersebut. Yang ketiga, merumuskan kemungkinan pemecahan masalahnya. Yang keempat, mengumpulkan data untuk penyelesaian masalah. Yang kelima, mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang sudah diperoleh tadi. Dan yang terakhir adalah memberikan solusi dari sebuah permasalahan yang terjadi itu. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah ini dapat membuat peserta didik itu menjadi aktif dan dapat berpikir secara kritis, sehingga mampu untuk mengasah pengetahuan dari seorang peserta didik itu sendiri. Selain itu, strategi ini dinilai sebagai strategi yang menyenangkan juga karena dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini dilakukan dengan cara berdiskusi. Jadi peserta didik itu kemungkinan rasa bosannya itu sedikit ya. Namun di lain hal, strategi pembelajaran berbasis masalah ini cukup memakan waktu yang lama untuk memperoleh keberhasilannya. Dan juga jika nantinya seorang guru itu memberikan sebuah permasalahan yang seperti agak rumit, maka akan menimbulkan rasa enggan dan juga bosan atau malas dari diri peserta didik itu untuk mencoba memecahkan masalah tersebut.
Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai strategi belajar berbasis masalah dari saya. Apabila dalam pembahasan kali ini saya menyampaikannya kurang jelas atau banyak kekeliruannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.